Hello Brilliant People, welcome back Bcast, Brilliant Podcast, tempat kita berbagi cerita, inspirasi, dan pengalaman seru di Brilliant English Course Kampung Iris Pare. Bersama saya Mr. Ruson, dan kali ini lagi saya akan mengajak teman-teman Brilliant People untuk sejenak berwisata virtual ke tempat paling eksotis di Indonesia. Setelah kemarin kita berkunjung ke Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Maluku Utara, hingga Papua Barat Daya. Di episode kali ini, saya akan mengajak teman-teman Brilliant People untuk sejenak berwisata virtual menuju provinsi paling ujung timur di Indonesia, yaitu Provinsi Papua Pegunungan. Ya, provinsi yang lahir pada 25 Juli 2022 ini merupakan hasil pemekaran dari Provinsi Papua. Uniknya, provinsi yang beribu kota di Wamena ini merupakan provinsi landlocked atau provinsi yang terkurung daratan satu-satunya di Indonesia. Luar biasanya, provinsi ini memiliki kekayaan alam, kekayaan budaya, dan kekayaan wisata yang sangat luar biasa. Beberapa di antaranya adalah Festival Lembah Baliem yang sudah dikenal oleh publik dunia. Selain itu ada budaya rumah Honai yang sangat ikonik, ada Noken, ada Sali, hingga Koteka. Seperti apa keeksotisan dari Provinsi Papua Pegunungan ini? Dan biar makin seru obrolan kita, kali ini kita telah menghadirkan salah seorang narasumber yang berasal dari Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. So, Brilliant People, please welcome Janita. Hai guys. Gimana kabar, Miss Baik, Janita? Baik sekali. Oke, terlihat sangat fresh ya hari ini ya. Excited soalnya. Why excited? Karena ini perdana podcast. The first podcast ya. Yes, I'm so excited. Dan datang ke Pare langsung join di podcast. Iya. Nanti semoga podcastnya viral. Amin. Amin ya. Oke, kemudian kalau hari ini fresh, semakin ceria, boleh keceriaan itu dibagi sama teman-teman Brilliant People ya. Boleh Dengan sekali. berkenalan, tapi menggunakan sedikit mungkin aksen-aksen Papua boleh? Boleh. Oke, bisa perkenalkan siapa Miss Janita, kemudian aktivitas sekolah di mana, kemudian asalnya dari mana, mungkin seperti itu ya, tapi menggunakan logat, aksen, atau mungkin bahasa Papua. Silakan. Iya. Hai guys. Perkenalkan, saya nama Janita Israeli Putri Lengka. Saya dari Wamena. Sekarang saya sekolah SMP di SMP Terpadu Mulyama, Kristen Mulyama. Saya homeschooling, saya belajar di Pare. Wow, anak homeschooling Iya. di SMP Kristen Terpadu. SMP Kristen Terpadu Mulyama. Itu masih masuk administrasi dari Kabupaten Jayawijaya. Tidak kayaknya. Di mana? Atau di tapi Papua Pegunungan atau di mana? Iya, di Papua. Oke, kita share dulu ya, mungkin buat guru-gurunya ada di sana. Hai guys. Tapi kalau teman sekolah nggak ada ya karena homeschooling. Iya, nggak ada. Tapi seenggaknya excited sih karena dengan homeschooling tersebut juga mungkin nilai plusnya hingga akhirnya punya waktu yang lebih luang untuk datang ke Kampung Inggris ya, ke Brilliant tentunya. Kamu kan masih SMP dan tapi lewat sistem homeschooling. Bisa ceritakan sedikit gimana rasanya sekolah dengan sistem itu? Rasanya tuh untuk kamu yang pemalas itu pasti bingung sekali karena tidak ada yang bantu kamu menjelaskan. Tapi saya pribadi senang karena kita memiliki banyak waktu luang daripada dibuang-buang, manfaatkan. Tapi itu efektif sebagai anak homeschooling? Efektif. Okay. Apalagi kalau sambil sekolah kursus begini. Oh iya. Dan sekarang pun masih berlangsung karena kelasnya online atau bagaimana mungkin? Kelasnya online. Oke, jadi bisa time management yang lebih bagus ya. Maksudnya untuk manajemen waktunya itu bisa lebih tertata, banyak aktivitas mungkin yang bisa diambil ya. Walaupun nggak dapat teman di sekolah, tapi bisa teman-teman di kursus ya. Iya, kursus teman-teman di sini baik. Berarti masih muda banget nih kalau anak SMP. Usia berapa maaf? 13 tahun. Wow. Nanti Januari baru 14. Oke, nanti Januari kita berkabar lagi, siapa tahu bisa saling bertegur sapa kemudian ngucapin ulang tahun ya. Boleh. Oke, kemudian kalau boleh tahu nih siapa yang paling mendukung kamu untuk bersekolah dan belajar bahasa Inggris? Bapak sama mama. Why? Karena bapak sama mama support system banget. Oh my god. Mereka yang kasih usulan ke sini. Mama yang rekomendasikan di sini. Oke, beliau asli dari Papua atau gimana? Mama dari Jawa. Oh, ada mix Jawanya. Iya. Dari mana tepatnya? Jawa Timur, Mojokerto. Oh, dekat. Iya, dekat. Oke, kemudian kalau bapak atau ayah? Bapak asli Wamena, suku Dani. Oh, suku Dani. Berarti Iya. mix dari Dani sama Jawa ya? Iya. Kemudian ini apa namanya kan dekat nih dari Mojokerto, sering pulang kampung berarti?
1 tahun 1 kali. Oh, berarti udah familiar ya dengan Jawa Timur sebenarnya. Sedikit lah. Boleh disapa keluarganya di sana, boleh ya? Hai Dengan Bapak, Mama. mohon maaf dipanggilnya apa? Bapak, Mama? Ya, Bapak Dengan sama Bapak Mama. siapa, maaf? Bapak Yance Lengka. Bapak Yance Lengka, kalau Ibu? Ibu Sumiati. Kemudian ada kakak adik mungkin atau keluarga? Kak Ade, Adik, atas nama? Rafael. Oke, kita nyapa dulu ya Iya. buat Bapak Yance Lengka, buat Ibu Sumiati, kemudian Ade Rafael, atau mungkin keluarga besarnya dari Iya. Miss Jenita ya, Iya. entah itu yang di Mojokerto atau mungkin yang ada di Jayawijaya. Keluarga besar di sana barangkali nonton, kita ucapkan terima kasih Shelo ya, terima kasih sudah berkenan dan jangan lupa subscribe. Subscribe. Oke, kemudian kalau tadi kan support sistemnya dari ini ya, dari Bapak sama Mama. Apa yang membuat kamu tertarik datang dan belajar di Brilliant English Course Kampung Inggris Pare? Kan banyak lembaga nih. Kenapa you choose Brilliant? Karena yang saya lihat dari TikToknya, Instagramnya di sini tuh kayak meyakinkan 100%, meyakinkan banget gitu. Tempatnya atau apa? Misalkan Tempat. dari situ kan media sosial nih, hanya media. Iya, Tetapi kenapa akhirnya yakin gitu? Apakah tempatnya mendukung, suasananya atau apa? Mungkin dari situ. karena dari saya lihat sedikit cara belajarnya, aktivitasnya itu meyakinkan sekali. Hingga akhirnya Sudah, nggak saya harus usah yang coba. lain-lain gitu ya. Ya harus coba. The first experience untuk ke kamu Inggris. Iya, ini pertama sekali. Oh my god, di usia yang masih 13 tahun 13 tapi sudah dilepas ya, maksudnya sudah diizinkan Bisa untuk main. belajar, itu luar biasa banget ya. Iya. Tapi ketika awal-awal datang ke Brilliant gimana? Seru banget atau gimana? Pertama sih masih bingung karena pelajarannya juga jamnya kayak nggak biasanya gitu. Setengah 5 Tapi- pagi harus sudah bangun ya? Iya, jam 5 pagi bangun. Jadi masih bingung, tapi lama-lama senang juga sih, jadi produktif hari-hari. Oke, udah menemukan bestie-bestie di sini mungkin. Udah. Apalagi udah banyak teman-teman yang satu circle atau mungkin satu frekuensi, teman-teman akrab gitu. Jadi semakin fine aja di sini ya, Iya. semakin happy ya. Kayak tidak mau pulang dari sini. Oh my god. Akhirnya yang awalnya rada-rada gimana, kemudian akhirnya semakin ini comfort lebih tepatnya ya, mungkin seperti itu. Kemudian kalau tadi kan berbicara tentang background, tentang aktivitas sekolah di sana, kemudian reason ya, alasannya hingga akhirnya Miss Jenita memutuskan untuk belajar di Brilliant. Sekarang kita akan bertanya terkait Wamena, boleh? Yang Boleh. katanya asal dari sana kan. Katanya kamu kan berasal dari Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Boleh ceritakan sedikit nggak seperti apa Wamena menurut kamu? Wamena itu tempatnya tuh kental sekali sama budaya, adat, dan tempatnya itu kayak beda dari yang lain. Oke. Suku aslinya sana Dani. Iya, Dani. Ada suku lain mungkin? Kalau di Wamena tuh ada 3 suku, kalau tidak salah. Suku Dani, suku Lani, suku Yali. Itu masing-masing suku punya bahasa dan budaya tersendiri atau Iya, bagaimana? mereka tidak jauh beda, tapi masing-masing sendiri-sendiri. Oke. Ya lumayan mirip lah. Tetapi rata-rata berkomunikasi dengan bahasa Indonesia atau bahasa daerah sana? Bahasa daerah. Bahasa daerah. Bahasa Yali, Dani, Lani itu lumayan beda. Oke, dan kalau di sana kalau berbicara vibes mungkin ya, itu dingin atau gimana sih untuk environment di sana? Di sana tuh dingin sekali. Karena dikelilingi gunung-gunung mungkin Iya. ya. Saya kasih saran untuk kamu yang mau ke Wamena tuh bawa jaket banyak-banyak. Berarti punya koleksi jaket di rumah ya? Banyak satu gudang. Oke, tapi kalau udah terbiasa di sana, selalu pakai jaket juga sebagai native yang asli sana? Iya, jam 12 aja itu dingin. Oh gitu. Iya. Jadi nggak ada AC di sana? Enggak, di sana AC tuh jarang ada. Kulkas gitu-gitu? Kulkas ada. Oh gitu. Tapi kalau misalkan AC kan kalau di sini konsepnya Brilliant kan ada 3 tipe camp kan? Iya, Reguler, homestay, sama VIP. VIP pakai AC. Kalau di AC. sana nggak perlu VIP kali. nggak usah. Reguler aja udah dingin. Justru di sana harus banyak-banyak selimut. Oh iya iya. VIP versi sana yang ini mungkin ada AC hot panasnya. water gitu kan. AC panasnya. AC panas gitu Ya, ya. yang kecil itu. Iya iya iya. Kemudian katanya Wamena kan dekat dengan Lembah Baliem yang terkenal dengan festival budayanya. Kamu pernah ikut atau nonton langsung festival Lembah Baliem? Iya, pernah 2 kali. Itu diadakan setiap tahun atau bagaimana? Iya, kalau boleh tahu? setiap tahun 1 kali di tanggal Setiap? tahun. Ya maksudnya setiap tanggal berapa mungkin? Setiap tanggal 17 Agustus. Oh itu jadi kayak agenda tahunan ya? Iya, itu pasti setiap tanggal 17 Agustus ada. Oh. Kadang sampai keliling-keliling kota, rame-rame itu jalan kaki.
Jadi kalau misalkan saya lagi gabut atau teman-teman Brilliant People, aduh ini 17 Agustus kemarin ini nggak ikut lomba juga, nggak dipanggil sama istana negara, Iya, nggak ada agenda, mendingan ke ke Lembah Baliem. Baliem. Nanti bisa mampir ke rumah ya. Boleh. Itu kalau saya pernah baca artikelnya, kalau nggak salah ini disclaimer, boleh dibantu sama teman-teman yang asli Wamena mungkin ya, atau mungkin kamu bisa membantu meluruskan. Kalau nggak salah untuk festival Lembah Baliem itu dimulai dari tahun 1989 nggak sih? Iya benar. Oh benar ya? Mm-mm. Itu berarti sekarang sudah ya maybe ya sekitar 36 kali mungkin atau berapa mungkin kalau Iya, sudah banyak Iya sekali. iya iya. Dan itu pengunjungnya bukan hanya Indonesia katanya. Iya, dari semua negara. Contohnya negara mana aja? Tahun kemarin pas saya kelas 4 itu dari Jepang. Oh dari Jepang. Dari Jepang banyak, bukan dari Jepang saja. Bule-bule juga Mancanegara. banyak. Banyak bule-bule di Wamena tuh, bulenya banyak, Oh. tapi tidak terlalu, tapi banyak kalau dihitung. Kalau ini kan apa kan dekat Aussie kan. Iya. Mungkin dari Australia juga banyak kali. Mungkin ya. Apalagi kan saat ini Wamena sendiri kan menjadi ibu kota kan dari Mm-mm. Provinsi Papua Pegunungan. Dan itu benar ya, provinsi kalau di peta tuh landlocked kan, satu-satunya provinsi di Indonesia yang nggak Iya. punya pantai. Iya. Jadi kalau mau ke pantai berarti ke provinsi tetangga kan. Kita ke tetangga mampir. Karena sebagai informasi ini buat teman-teman Brilliant People, awalnya kan Papua berdiri sebagai satu provinsi ya yang untuk wilayah Indonesia, namanya Irian Jaya dari sejarahnya. Iya. Kemudian dimekarkan, dulu pernah menjadi 3 provinsi, Papua Barat, Timur, sama Papua Tengah. After reformasi waktu itu, kemudian Papua Timur sama Papua Tengah digabungkan lagi jadi Papua sama Papua Barat. Kan sampai 2022 itu ini hanya 2 provinsi setahu saya. Kemudian Papua itu dimekarkan jadi 3 provinsi baru. Papua Tengah yang ibu kotanya di Nabire, Iya. Papua Pegunungan di Wamena, sama Papua Selatan di Merauke ya. Kemudian Papua Barat dimekarkan lagi jadi Papua Barat Daya yang ibu kotanya di Sorong. Bener kayak gitu ya? Iya benar. Jadi kurang lebih ada yang Papua yang wilayah Indonesia itu ada 6 provinsi. Yang kita bahas saat ini adalah Papua Pegunungan dan ibu kotanya di Wamena, yang secara administrasi itu masih masuk wilayah Kabupaten Jawijaya. Seperti itu ya. Iya. Oke, kemudian salah satu tempat yang ikonik atau bagus banget di sana adalah Lembah Baliem. Itu sebagus apa kalau menurut kamu? Bagus sekali, apalagi terkhusus bulan Mei. Oke, selain Agustus berarti. Agustus sama Mei. Kalau mau datang tuh worth it sekali di bulan Agustus sama Mei. Itu Mei sama Agustus ramean mana? Ramean Agustus. Oke, kemudian kalau misalkan nggak keburu Agustus bisa dipas di Iya, Mei. Karena di Wamena ya, saya tidak tahu di tempat lain ada atau tidak. Di Wamena tuh ada namanya rumput Mei. Rumput warna merah ungu lah, yang hanya tumbuh di bulan Mei. Itu kayak semacam lavender gitu atau gimana? Iya, mirip gitu, tapi dia kayak rumput halus. Tapi hanya ada di bulan Mei. Hanya 1 bulan itu. Itu instagramable banget mungkin. Buat para hunter-hunter foto nih, orang-orang yang suka hunting foto, yang suka foto estetik. Pernah foto di sana? Ya pernah. Sepanjang jalan bagus itu. Banget. Bagus, buat cantik. Itu tumbuh secara alami. Secara alami. Kalau boleh tahu, ini nama rumputnya apa? Rumput Mei sudah. Rumput Mei karena tumbuhnya hanya di bulan Mei dan hanya di Wamena. Iya, nggak tahu ya, mungkin ada di tempat lain, tapi saya hanya pernah lihat di Wamena. Kayak semacam rumput endemik kali, mungkin satu-satunya di situ ya. Iya. Itu sepanjang Wamena bisa kayak gitu ya. Iya. Jadi bisa di list kalendernya selain bulan Mei, bulan Agustus, ada bulan lain lagi mungkin? Enggak sih, itu saja. Kalau pas Natal rame? Natal, iya rame. Ya mungkin di antara Mei, Agustus atau Desember. Desember tidak worth it. Oh, yang worth itu di Agustus kalau nggak bulan Mei ya. Iya. Agustus karena ada festival Lembah Baliem. Bulan Mei karena ada rumput Mei. Paling bagus di tanggal 17-an. 17 sampai 27 lah. Oke, barangkali teman-teman Brilliant People ada yang ulang tahun di tanggal 17 sampai 27 Mei. Iya. Bisa dicatat, atau mungkin yang nggak ulang tahun juga boleh, harus ya. Dicatat tanggalnya guys. Kamu harus datang. Harus ya, hukumnya wajib. Nanti kalau biasanya di Brilliant, welcome to Brilliant, ini welcome to Lembah Baliem. Iya. Oke, kemudian ini di sana kan juga terkenal dengan rumah adat Honai yang sangat ikonik kan. Iya. Mungkin Miss Janita sendiri bisa jelaskan ke Brilliant People seperti apa bentuk dan makna rumah Honai itu. Kalau untuk bentuknya sih ada 2 ya. Ada yang dia punya fondasi tuh bulat. Oke. Ada yang dia punya atapnya tuh runcing. Ada juga yang kayak jamur gitu, bulat. Itu banyak ini ya variasinya ya. Pernah lihat? Ya. Pernah tidur di Honai juga. Oh gitu. Iya, Honai itu ada yang Honai dapur sama Honai loteng.
Itu gimana sih, kayak di dalamnya tuh anget kali kan, kayak sambil berbakar Di gitu? dalamnya tuh dibuat tungku. Honai dapur Oh, itu iya, untuk iya. masak. Kalau honai loteng itu untuk tidur. Jadi dia kayak bertingkat gitu. Bagian bawah tungku apinya, bagian atas tempat tidurnya. Itu hangat sekali sih. Itu Karena iya, di Wamena kan dingin. dingin banget dan itu Dingin. sambil berbakar itu Mm-mm. rasanya nyenyak banget tidur di situ. Iya. Kalau untuk maknanya sih setahu saya itu untuk buat persatuan kesatuan keluarga biar tidak terpecah belah, menambahkan keharmonisannya. Yang ini apa maknanya, filosofinya? Kan Iya, tadi menyatukan ini kan iya untuk kekerabatan. persatuan, Kesatuan. kesatuan, Oke. keharmonisan kekeluargaan sama warisan turun temurun dari leluhur. Oh, gitu. Jadi ada makna filosofis ya di situnya ya. Iya. Dan ada sebuah tempat kalau nggak salah itu ada sekumpulan honai gitu, banyak banget ada ya kalau di Lembah Baliem di sana. Iya, jadi Honai itu biasanya tuh ada empat 4 buah honai dalam satu kawasan atau bagaimana? Iya, satu kawasan, satu lingkungan Oke. 4 buah. Oh. Itu kayak satu rumah. 4 Honai itu kayak satu rumah itu. Oh, gitu. Itu dihuni oleh beberapa keluarga dalam satu rumah Iya. itu atau bagaimana? Ya kadang keluarga inti saja, kadang 2 keluarga gitu. Oh, gitu. Jadi di Wamena tuh kan ada Honai dapur itu panjang. Iya, iya. Panjang. Honai ada 2 Honai yang nggak terlalu besar gitu. Itu untuk tempat tidur. Honai paling depan atau paling atas itu khusus laki-laki, untuk laki-laki. Mungkin perempuan nggak boleh masuk sih, tapi sekarang boleh. Oh, gitu. Jadi sesuai dengan gendernya ya. Iya. Tapi kalau misalkan kita sebagai orang non suku Dani nih, bukan orang Papua pegunungan, wisatawan kan konteksnya, itu boleh nggak bermalam di honai itu? Boleh banget. Oh, juga disediakan untuk wisatawan gitu. Iya. Tapi memang begitu kan, tidak ada jendelanya, agak gelap. Nah, itu menjadi experience tersendiri sih, justru Iya, maksudnya tapi gimana enak, rasanya hangat hidup gitu. di rumah honai. Bisa ya kita ke sana next. Iya, boleh ke sini Ini guys. saya sambil berimajinasi, apalagi buat teman-teman Brilliant People yang ada referensi ke sana bisa saling berbagi komentar di kolom komentar, siapa tahu bisa ke sana bareng. Oke, kemudian orang Papua Pegunungan juga dikenal dengan tradisi koteka dan noken. Kamu tahu nggak arti dari kedua hal tersebut? Maksudnya budaya koteka atau tradisi koteka dan noken tersebut dalam kehidupan masyarakat. Kalau noken ya, ini noken. Iya, saat ini bawa noken. Lucu banget ya, warnanya pink. Pink. Itu dibuat sendiri atau bagaimana? Iya, ini buat tangan sendiri. Itu ditaruh di kepala yang kayak mama-mama Papua Kalau atau gimana? yang untuk di kepala tuh beda. Oh, gitu. Lebih besar gitu. Kalau ini untuk tas Digendong. Iya. Oh, oke. Bisa ditunjukkan sedikit ke teman-teman Brilliant People. Kurang lebih seperti ini ya. Dan kalau nggak salah noken tuh sudah diakui oleh UNESCO ya. Iya. Dinobatkan pada tanggal 4 Desember 2012. 12. Luar biasa ya. Sebagai salah satu warisan budaya Indonesia yang berasal dari tanah Papua ya, noken Iya. ini. Bangga nggak sih? Bangga banget. Bisa bikin noken? Sedikit. Nggak terlalu. Dan mama-mama Papua wajib bikin noken atau gimana di sana? Kalau di sana dong bilang sih perempuan harus bisa ya. Oh, gitu. Miss Junita berarti mungkin kedepannya mau belajar ya? Iya, nanti kalau ada waktu. Kemudian pertanyaan yang tadi nih, kan orang di sana dikenal dengan tradisi koteka dan noken ya. Itu apa arti kedua tradisi tersebut menurut kamu? Arti koteka yang pribadi saya tahu itu melambangkan kayak, itu kan dipakai sama kaum pria ya. Oke. Itu melambangkan kayak gentleman gitu, kayak dia ini kayak gimana ya jelasinnya. Oh, pokoknya sesuatu yang gagah gitu atau Iya, gimana dia mungkin? menunjukkan kalau dia ini gagah, dia ini bertanggung jawab, berkarismatik, pokoknya kayak gentle banget gitu. Filosofinya seperti itu ya. Kalau Hmm. noken sendiri? Kalau noken itu sebagai identitas diri, Oke. fondasi identitas, dan biar kita kayak semakin percaya diri gitu. Oke, sebagai identitas yang dimiliki. Itu di Papua provinsi yang lain ada noken nggak atau hanya Ada. Papua Pegunungan? Ada semua. Oh, hampir semua Papua ya? Iya, mungkin semua Papua punya noken. Oke, dan ada karakter khusus nggak kalau Papua Pegunungan? Ya mungkin Papua Pegunungan tuh
dibuat dari ini kayu, kulit Oh, kayu. serat kayu gitu. Iya, serat kayu yang di Dengan cara digiling gitu dengan sampai, tangan. ya biasanya pakai tangan digiling-giling sampai jadi benang, terus Oke. dianyam. Itu jadi salah satu souvenir favoritnya wisatawan mungkin? Iya, sering kalau ada wisatawan ke Papua pasti belinya noken sama gelang gini. Sudah terkenal internasional berarti ya itu ya. Iya, Kemudian kalau boleh tahu noken hanya untuk wanita atau pria juga boleh? pria juga boleh. Oke, Tapi kalau oke. noken pikul belakang untuk perempuan aja. Kayak bawa-bawa ini kali, apa kayak ubi gitu. Bahkan bawa-bawa yang berat-berat ada nggak hewan atau apa gitu? Sering bawa babi. Oh gitu ya. Kalau Itu anak- muat gitu. Ini molor gitu. Oh gitu. Bawa babi dengan noken, ditaruh di kepala nggak pusing? Maksudnya karena udah biasa atau gimana? Ya, mereka tuh kuat-kuat, bisa angkatnya banyak-banyak. Gitu. Iya, saya lihat kadang saya pusing sendiri. Iya, kita mungkin sebagai orang awam lihatnya gimana gitu ya. Aneh. Ini kearifan lokal Papua tuh luar biasa loh, unik banget. Iya. Dan kamu sambil bicara kan ini kan konsepnya podcast, secara tidak langsung kita ngajakin ngobrol kan sama teman-teman Brilliant People tapi diajak berimajinasi gitu. Oh my god. Di Wamena juga setiap anak baru lahir tuh ada tradisi isi noken. Apa itu isi noken? Jadi anak bayinya tuh harus diisi di noken, ditidurinya di noken, terus Oh. dipikul, bawa kemana-mana anak bayi. Sampai berapa hari atau berapa bulan mungkin? Ya sampai mereka sudah bisa jalan. Oh gitu. Iya, Berarti maaf, Miss Janita dulu sempat dipikul noken iya, gitu? semua Oh gitu. orang Wamena pasti semua dipikul. Oh my god. Dan tradisi itu masih ditemukan sampai sekarang? Iya, sampai sekarang. Wow. Itu unik sih. Bukan unik lagi, unik banget gitu kan. Makanya kita gali nih dari provinsi Papua Pegunungan aja kan, Iya. dari satu provinsi yang ada di Papua bagian Indonesia, ternyata keunikannya luar biasa kan. Iya, Dari noken aja ternyata banyak excited ya, maksudnya ceritanya. yang saya nggak habis pikir ternyata bayi hingga babi aja bisa Iya, dipikul bisa. dengan noken ini ya. Memang Amazing Papua. ibu-ibu Papua tuh luar biasa. Mama-mama Papua kalau di Iya. sana ya. Oh ya, kalau boleh tahu kan kalau di sana kan bapak mama gitu kalau nggak salah ya. Kalau misalkan sebutan untuk kakak yang kalau di sini kan mas mbak kalau Jawa atau Iya. teteh aa kalau Sunda, abang lah kalau misalkan abang sama kakak kalau cewek. Di sana pace-mace bukan sih? Iya, ada bisa pace-mace. Kalau untuk orang gunung itu bisa nayak untuk laki-laki, nerop untuk perempuan. Oh, nayak sama nerop. Iya, Berarti selain dipanggil Miss boleh dan sesekali nanti saya nerop Janita. boleh. Berarti saya nayak Huson. Iya, nayak kuson. Oke, luar biasa. Dan itu maksudnya kalau pace-mace berarti untuk yang di daerah pesisir pantai. Iya, kadang Oke, yang di sama sekitaran. semua. Iya, lebih tepatnya ke sana. Oke, tapi kalau yang di gunung itu Mm-mm. nayak sama nerop. Nerop. Kalau pace-mace nggak terlalu familiar. Familiar, cuman nggak segitunya. Oke, nerop. Kalau di sana Mm-mm. manggilin nerop udah biasa ya. Iya, kalau bahasa gaulnya kan kaks diks begitu. Oh gitu. Iya. Berarti adanya manggilnya nerop ke Miss Janita. Tidak juga. Oh, kakak aja atau Iya, gimana? kakak begitu. Oke. Knowledge baru ya buat teman-teman Brilliant People. Kemudian apa hal yang paling kamu banggakan dari budaya suku Dani? Yang paling saya banggakan mungkin acara bakar batu sama tarian wisisi. Why? Karena itu unik. Apa yang unik dari kedua tradisi tersebut? Kalau bakar batu tuh kayak saya rasa unik sekali karena mereka bakar batu, taruh batu yang panas itu di dalam lubang sama makanan-makanan, apalagi daging ya. Oke. Terus didiamin bisa masak sempurna. Itu kayak wow, amazing. Itu kayak semacam babi gitu atau Iya, mungkin babi. ubi-ubian gitu yang dibakar ya. Itu biasanya berlangsung pas Agustus saja, yang festival Lembah Baliem atau di event lain? Tergantung. Oke. Kadang kalau ada acara-acara event-event begitu pasti ada. Oh. Tergantung eventnya juga membahas tentang apa. Oke, kemudian kalau tari Wisisi, Iya, wisisi itu tarian daerah sana yang memang sudah ada dari lama sekali. bisa tari itu? Lumayan. Oke. Itu salah satu keunikan. Jadi kalau misalkan Iya. kayak tamu-tamu atau wisatawan biasanya disambut dengan itu ya? Disambut sama tarian wisisi. Tapi wisisi itu kayak versi agak modernnya. Kalau yang paling dari yang kunohnya lah, itu tuh namanya kalau tidak salah pesek. Pesek. Iya, pesek.
Oke, Kalau kemudian tadi salah tolong tradisional. Iya, boleh nanti dikoreksi. bisa diluruskan di kolom komentar ya. Iya, Mungkin buat teman-teman asli Papua Pegunungan ya. iya, Kemudian kalau tari perang sama yang biasa di Lembah Baliem mhm, kan ada tuh yang festival Lembah Baliem. Ada kayak iya, tari perang bukan sih itu? perang-perangan. Iya, perang-perangan. Itu beda sama yang di sisi itu. Beda, kalau Oke. perang-perangan itu mereka kayak ceritakan tentang kayak saling lawan gitu. Oh gitu. Kayak suku ini lawan suku satunya, baru kayak perang-perangan, kejar-kejaran. Beda sama tari BCC ya. Iya, beda. Mungkin nanti buat teman-teman yang penasaran seperti apa bisa searching-searching deh Searching-searching. biar makin nambah knowledge ya. Iya, Ternyata kita ada budaya tari BCC iya. sama tadi apa bakar batu. Bakar Yang kalau tadi batu. Noken itu sudah diakui UNESCO sebagai salah satu warisan budaya dunia yang berasal dari Indonesia, tepatnya dari tanah Papua. Semoga kedepannya bakar batu sama tari Tari WCC ini WCC. bisa diakui secara global juga ya, diakui Iya. sama UNESCO. Amin. Semoga. Amin amin. Kemudian tradisi apa yang menurut kamu paling unik dan masih dijaga di daerahmu selain tradisi-tradisi yang disebutkan tadi? Eh, potong jari mungkin. Oh. Potong jari. Oke. Sedikit banyaknya kemarin sempat saya juga baca-baca artikel kan terkait Papua Pegunungan ini khususnya daerah Lembah Baliem. Itu ada tradisi potong jari sama potong telinga, bener nggak sih? Iya, potong telinga juga. Itu masih berlangsung sampai sekarang atau bagaimana? masih berlangsung. Itu kalau boleh tahu kenapa mereka melakukan tradisi tersebut, kemudian motivasinya maksudnya untuk mengenang apa, seperti apa, atau kenapa tradisi itu berlangsung dan ya bisa diceritakan seperti apa? Itu tuh seperti misalnya ada anggota keluarga yang meninggal. Oke. Misalnya ada anak meninggal. Itu tuh mamanya untuk membuktikan kayak rasa sayangnya itu potong jari. Bentuk empati kali ya, Iya, mungkin seperti kayak itu. mengungkapkan rasa sayangnya dengan memotong jarinya. Itu dengan ritual khusus? Maksudnya pengobatannya seperti apa atau apa gitu? Kalau pengobatan sih saya tidak pernah lihat, hanya dibungkus pakai daun Oh aja my gitu. God. Itu kearifan lokal yang ada di sana ya? Sakit Iya. banget nggak? Atau mungkin mereka udah terbiasa seperti itu? Ya tergantung Oke. berapa banyak keluarga yang meninggal. Itu mohon maaf, satu ruas ini atau satu jari? Segini. Berarti pernah lihat dong orang-orang yang sana yang mohon maaf Iya, jarinya pernah. Ada yang terpotong. sampai semua tidak ada. Ketika makan bagaimana mungkin? Ya biasa, kayak Oh. mereka biasa aja. Dengan kulturnya karena udah jadi kearifan lokal yang ada di sana ya. Unik sekali ya. Sama tradisi potong telinga kurang lebih konsepnya sama Iya, karena kayaknya begitu. duka sama. cita gitu. Karena duka. Kemudian kalau saya sedikit menambahkan boleh ya. Boleh. Itu ada mumi kali ya. Iya, mumi. Kalau nggak salah bener ya. Mm-mm. Kan kita untuk lihat mumi itu nggak perlu ke Mesir. Ternyata di Indonesia, tepatnya di Wamena, Wamena. Lembah Baliem ini ada muminya. Itu Mm. boleh diceritakan terkait itu? Itu mumi itu kalau tidak salah di Kurulu ya. Purulu, oke. Itu sudah berapa tahun? Kurang tahu. Nanti boleh teman-teman bantu ya di situ. Itu Kalau- udah bertahun-tahun mungkin ya. Kalau saya tidak salah ingat 130 lebih. Oh, Kalau tidak salah ingat, soalnya iya, nggak saya apa-apa. diceritakan seperti itu. Pernah lihat sendiri atau gimana? Tidak, belum. Atau ada anggota keluarga yang pernah lihat? Mama yang Oh, pernah. mama yang mungkin cerita atau Iya, gimana? Oke, dan itu menjadi salah satu icon kali ya. Iya, banyak Sesuatu yang ikonik dari Wamena atau Lembah Baliem. banyak, setiap turis datang pasti ke mumi gitu. Itu lokasinya di sekitaran Lembah Baliem atau bagaimana? Masih di sekitaran. Unik sekali ya. Jadi selain budaya tadi Noken sudah berbicara, ini Noken Koteka, kemudian mumi, rumah Honai, kemudian bakar batu, tari Tari misisi. Misisi. Kemudian kalau sali. Sali itu untuk perempuan. Oh, itu apa kalau boleh tahu? Sali itu seperti rok, cuman bukan rok, kayak tali-tali doang gitu. Itu kayak Benang. rumbai-rumbai gitu. Iya, atau gimana sih? rumbai-rumbai yang pakai. Punya. punya Dan itu kurang lebih anyamannya seperti Noken ini bukan sih? beda. Oke. Sali itu dianyamnya satu persatu. Jadi talinya tuh nanti cari tali yang untuk sali, terus ditarik satu-satu, diikat Oke. satu-satu gitu. Itu dipakai pas ritual khusus atau bagaimana mungkin? Mungkin kalau ada acara bisa pakai kalau banyak juga yang pakai untuk pergi sembahyang. Tali kan banyak jenis, ada yang tebal sekali, tapi kalau saya lihat-lihat kalau acaranya semakin penting acaranya semakin banyak dong pakai salinya gitu. Orang pakai salinya. Kalau Miss Jenita sendiri sering pakai untuk Acara doang. Misalnya ada acara dari sekolah 17 Agustusan Iya. dan kalau ada
acara di Gedung Bupati. Acara festival Lembah Baliem pasti banyak yang pakai sali ya. Itu semua Oh, rata-rata. Pakai sali, pakai koteka gitu. Pokoknya kayaknya tahun depan semoga ada rezeki deh bisa ke sana. Iya. Biar merayakan Hari Jadi Indonesia yang ke-81 ya, berarti tahun depan semoga bisa ke Lembah Baliem. Saya sama teman-teman Brilliant People bisa mampir ya, boleh ya? Ya boleh, silakan. Oke, terima kasih. Kemudian bagaimana cara masyarakat Papua Pegunungan menjaga budaya mereka di tengah modernisasi sekarang? Mereka tuh setiap tanggal 17 Agustus ya, mereka selalu bikin festival Lembah Baliem itu biar generasi ke generasi selalu mengingat terus. Oh, Wamena dulunya tuh begini, sekarang begini. Dengan harapan tidak diterlupakan gitu. Jadi selalu dilestarikan, dijaga. Oke, dengan festival Lembah Baliem ya? Iya. Oke, kemudian kalau festival Lembah Baliem, hal-hal yang ikonik dari festival tersebut itu apa? Mungkin kan tadi ada tari perang atau apa? Iya, perang-perangan sih yang paling kayak setiap orang pasti tunggunya tuh, perang-perangan ini mana gitu. Tapi itu ada yang mohon maaf sampai luka-luka nggak? Atau hanya sebatas keseruan aja? Ya tergantung. Oh gitu. Karena biasa tuh ada beberapa kelompok yang sudah siapkan baru maju satu-satu. Tapi itu jadi kayak kearifan lokal yang unik banget di sana ya. Untuk akses ke sana boleh tahu, mungkin di sana tuh bisa ada travel wisata kan. Sebagai orang awam nih, saya pribadi atau teman-teman Brilliant People sebenarnya tertarik untuk ke sana. Itu gimana kalau akses ke sana, mungkin bisa sharing gitu? Akses ke sana sih di Traveloka ada. Oh gitu, di berbagai ini ya, pokoknya yang berhubungan sama wisata gampang ya untuk menuju akses ke sana ya. Itu biasanya berapa hari? Berapa hari? 1 hari saja. Oh, pas 17 Agustusnya? Atau gimana? Enggak, maksudnya untuk aktivitas festival Lembah Baliem. Hanya 1 hari. 1 hari pas 17 Agustus itu? Oke. Nanti besoknya kerja bakti bersihkan bersama. Oh, hanya 1 hari. Iya, tidak lama-lama. Berarti kalau agenda kan anggaplah tanggal 14-15 ke sana buat preparing, misalkan tanggal 16 santai-santai dulu, tanggal 17 lihat, 18 atau 19 bisa balik lagi gitu ya. Iya. Kan tiket sekarang ke Wamena semurah, jadi kamu harus datang. Oke, harus banget sebagai salah satu list utama ya, sebagai bagian list liburan ya. Ini dari tadi tuh kebayang mulu nih kayak, aduh gue harus kesana nih, gue harus kesana. Kemudian tadi kan Miss Janita sendiri kan sharing banyak banget budaya yang ada di sana ya, mulai dari Noken, ada Koteka, Sali, Rumah Honai, apalagi ada festivalnya yang sudah diakui kelas dunia yaitu Festival Lembah Baliem. Kemudian ada tari wisisi sama bakar batu. Ini kita berandai-andai kan, namanya semoga ini menjadi doa ya. Kalau kamu diundang untuk memperkenalkan budaya Papua Pegunungan di luar negeri, hal apa yang paling ingin kamu tunjukkan di sana dari semua budaya itu? Tarian sama bakar batu sih. Tari wisisi tadi? Iya. Why? Tarian. Karena itu kayak keren gitu. Orang yang bisa wisisi tuh pasti kayak dia boleh jago begitu. Kemarin kan ada beberapa lagu tradisional dari timur yang lumayan viral ya. Sebut aja kayak Statue, Tabola Bale. Suatu saat juga nanti tari wisisi bisa dikakui itu ya. Ada Mau Mere kan dari timur tuh yang sudah dikenal. Nah semoga nanti bisa diviralkan, bisa dikenal biar dikenal secara global di kancah internasional ya. Semoga bisa. Amin. Sejauh ini pernah mungkin ditampilkan atau dipertunjukkan di kancah internasional mungkin? Sering? Oh belum? Belum begitu masif mungkin ya? Iya. Kalaupun ada tapi belum masif mungkin. Yospan mungkin sudah ya Yospan. Yospan tuh yang kayak gimana? Yospan sama wisisi beda. Yospan itu kayak gimana ya? Kayak tarian berirama gitu. Oh gitu. Dan harapannya kalau kita berandai-andai barangkali ada yang mengundang Miss Janita nih untuk menampilkan persembahannya di kancah internasional, semoga bisa mempersembahkan itu ya. Tari wisisi di luar negeri. Kemudian tadi bakar batu. Jadi ingin ditampilkan di kancah internasional juga. Sangat. Tapi wisisi itu kalau sendiri enggak sih, harus rame-rame. Minimal berapa orang? Minimal kalau ada lomba gitu ya, 12 ke atas. 12, anggaplah 15 mungkin ya. 15 ini udah 2 nih. Tinggal nanti teman-teman Brilliant People yang mau daftar buka lowongan 13 orang lagi. Jadi nanti kita bisa latihan ya, biar bisa viral. Jadi saat ini kan era media sosial. Di sana lumayan masif nggak media sosial kayak TikTok, Instagram gitu? Lumayan, tapi tidak terlalu. Oke, mungkin maksudnya kan sekarang kita bisa menggunakannya secara bijaksana. Salah satunya adalah menampilkan karya kita di media sosial. Salah satunya adalah tari wisisi. Mungkin nanti saya juga sambil searching. Siapa tahu nanti buat teman-teman
yang berkenan ada kita ber-15, kita latihan Ayo. bareng, siapa tahu viral ya. Iya. Oke, dari sini aja kita semakin tahu kan, semoga lewat media podcast ini, jadi yang awalnya kayak saya sendiri nggak tahu tari bisisi apa, bakar batu seperti apa, akhirnya secara tidak langsung ikut berimajinasi gitu. Oh, seperti ini, dan ini merupakan salah satu kearifan lokal yang ada di Provinsi Papua Pegunungan ya. Kemudian, apakah kamu bisa atau pernah menari tarian bisisi itu di halayak mungkin di event-event, pernah nggak? Pernah satu kali pas kelulusan SD doang. Oke. Itu responnya bagaimana waktu itu? Kayak biasa saja. Karena di sana tuh tarian bisnis tuh kayak sudah biasa, tapi banyak yang suka juga. Tapi kalau misalkan ditampilkan, mungkin next barangkali kan biasanya di Brilliant ada makrab. Siapa tahu pas ada kamu dapat kesempatan ikut makrab, barangkali bisa perform ya. Boleh. Cuma harus 15 ya. Nah, kalau sendirian terlalu sepi atau gimana Kalau maksudnya? sendirian tuh jatuhnya aneh gitu. Oh gitu. Kayak jadi tarian bisnis itu bagian kaki yang paling dilihat. Karena kakinya tuh lincah ke kiri ke kanan gitu. Kalau sendiri doang kan kayak kurang. Menggunakan musik-musik khas Papua atau gimana untuk mengiringinya? Ya, ada musikasinya. Oh gitu. Nanti bisa sambil searching, siapa tahu juga buat teman-teman yang tertarik join, bisa collab kita. Iya. Kalau musiknya tuh ada 2 tipe. Seperti apa kalau boleh tahu? Kalau yang kayak kunonya itu manual, dinyanyikan manual. Kalau yang lebih modernnya tuh sudah di remix gitu. Oke, Sudah. berarti pakai mulut atau gimana maksudnya? Manual. Enggak kayak kurang. Kalau untuk mulutnya tuh kurang, lebih Oke. kayak ke musiknya doang. Oke. Itu aja sih. Jadi iramanya mainnya di kaki ya, lebih di situ gitu. Namanya jatuhnya kayak ke kaki. Pernah ada kayak lihat kan wisatawan banyak nih yang datang ke Lembah Baliem kan. Itu otomatis ditunjukkan ketika festival Lembah Baliem berlangsung. Iya. Itu Bagaimana respon kayak wisatawan mancanegara? Excited banget gak lihat? Iya, excited. Ada yang sampai ngikut. Padahal hanya berdiri. Yang kayak kaki-kaki digerakin gitu nggak sih? Iya. Oh gitu. Itu kayak mereka nggak pernah belajar tapi pasti bisa semuanya. Secara otodidak Iya, gitu. langsung dengar lagu itu pasti ada saja yang kayak, oh ini gerakannya begini bukan begitu. Padahal belum pernah belajar begitu. Tapi Emang langsung mudah bisa. dipelajari atau bagaimana? Kalau dibilang dipelajari, mungkin untuk kami yang kurang suka dance mungkin susah. Tapi untuk yang suka gampang saja. Biasanya orang Papua tuh orang timur itu jago-jago ngedance sama Iya, jago musik nggak sih? Jago. Orang di Papua tuh orangnya punya 3 bakat. Apa itu? Bakat alaminya tuh kayak pasti ada orang yang suaranya bagus-bagus, Oke. yang menari-menari, yang rap. Itu pasti ada di Papua. Kan ada rap hip hop kayak Papua gitu nggak sih, yang apa namanya? Saya lupa itu. Rap hip hop. Pokoknya yang dari komunitas Papua. Ada lagi mob yang kayak stand up comedy Iya. ala Papua itu. gitu ya. Iya. Itu juga ada. unik sih. Kalau misalkan kita perform untuk ngedance kan nggak bisa nih karena space-nya kan terbatas. Iya. Tapi kalau nanti mungkin kan katanya orang Papua nih, orang timur jago nyanyi. Mungkin nanti di akhir sesi bisa dong sedikit nyanyi. Kalau bisa. Oke. Siapa tahu nanti ada kesempatan untuk join di ajang pencarian bakat dan jadi jawara. Oh, ternyata pernah ikut podcast di Brilliant nih, di Bikes. Oke, kemudian menurut kamu apa arti penting budaya bagi anak muda Papua seperti kamu? Itu artinya tuh kayak fondasi identitas. Oke. Itu kayak kita separuh dari kita punya identitas, bikin kita semakin percaya diri juga. Contohnya macam saya di sini. Setiap orang tanya kamu dari mana, saya bilang dari Wamena. Mereka kayak tidak tahu, kayak heran, ih kok bisa gitu. Jadi saya kayak percaya diri. Teman-teman excited nggak? Oh, jauh banget dari ujung timur kan? Gitu semua pasti. Kayak, hah, jauh sekali. Ada juga yang banyak sekali yang tidak tahu Wamena itu di mana. Akhirnya kamu bantu jelaskan. Iya, saya jelaskan. Respon kamu gimana? Kayak senang lah, kayak gitu. Excited ya. Jadi itu sebagai identitas ya. Iya. Identitas budaya, dan bangga banget sebagai orang Papua ya yang lahir dan besar di sana dengan kultur yang sangat unik ya. Iya. Menambah khasanah budaya Indonesia yang luar biasa, perbendaharaan khasanah budaya di Indonesia. Dan kita itu Indonesia, maksudnya kalau di versinya Brilliant kan aku untuk Indonesia, kita untuk Indonesia lebih tepatnya. Dan semoga bukan hanya wilayah-wilayah Jawa doang yang dijejaki, tapi bisa kita berkunjung ke sana ya, ke ujung timur Indonesia. Harus Harus bangun satu
kampung Inggris di sana. Oke, next ya. Mungkin kamu sebagai ini perintis di sana. Iya, sebagai tutor. Siap, harus. Kemudian kalau tadi kan lebih banyak bercerita tentang your background, kemudian Yes. budaya Papua, kemudian festival Lembah Baliem yang sudah mendunia. Saat ini kita akan berbicara tentang impian dan pendidikan kamu nih. Kan kalau kamu tadi sempat sharing katanya backgroundnya dari sekolah homeschooling Iya, di SMP Kristen Terpadu Mulia. ya. Kemudian sekarang kamu lagi persiapan untuk lanjut SMA, katanya Iya, rencananya. itu di luar negeri, tepatnya di Aussie ya, di Australia. Ceritakan dong bagaimana awalnya bisa punya keinginan sekolah di sana. Itu gara-gara motivasi sama mama sama bapak juga. Bapak kuliah di sana atau hanya Tidak. disupport? Oke. Selalu memotivasi atau bagaimana? Iya, dia selalu motivasi. Kenapa ini memilih Australia sebagai tujuan pendidikan? Kan banyak negara Karena lain. di sana ada sekolah tes pilot. Oh, Iya. goalsnya menjadi seorang pilot. Iya. Pilot wanita. Iya. Wow. Salah satu kalau kamu tahu Tante Jahe itu saya juga terinspirasi dari dia. Oh gitu. Mungkin Dan kamu bisa cari tahu Tante Jahe. Tante Jahe. Iya. Oke, dan itu emang inisiatif dari diri sendiri apa emang dorongan kuat dari orang tua yang menginginkan kamu, oh, Miss Yenita ini didorong sama ini orang tua itu untuk menjadi seorang pilot, atau emang niatan dari kecil atau bagaimana? Sebenarnya kalau dibilang didorong juga tidak sih. Cuman selalu dibilang mau jadi apa, pilot. Jadi kayak lama-lama kayak oh iya bagus juga gitu. Kadang kan ini kalau anak-anak kecil tuh cita-cita jadi astronot, jadi pilot, emang dari kecil kan gitu kan, Kalau dokter. Saya dari kecil saya sih mau jadi tentara ikut bapak. Oh gitu. Tapi kemudian seiring berjalannya waktu malah jadi pilot. Iya, mau jadi pilot aja, uangnya banyak. Oh. Sama bisa keliling dunia Iya, gratis itu. ya. Dan ini kalau misalkan kemarin tuh kan terbang tuh dari Wamena ke ini Pare ya, ke Iya, Surabaya tepatnya. Surabaya. Itu kayak dalam hati, aduh suatu saat aku yang ngendarain nih Iya, pesawatnya gitu nggak Iya, sih? saya pesawat tuh kayak saya bicara ke sama diri sendiri. Kau lihat saya akan bawa pesawat ini nanti. Oh gitu ya, semoga doa itu didengar sama Tuhan ya. Iya, Apalagi ada niatan baik, dan salah satu itikat baik dari Miss Yenita adalah datang ke Brilliant English Course ya untuk upgrade atau Bahasa improve your Inggris. English ya. yes. Luar biasa sekali, wow. Kalau bisa nanti ke Mandarin lagi. Oh, siap-siap. Jadi bisa improve banyak bahasa ya. Iya. Kebetulan kan di sini ada bahasa Inggris, kemudian bahasa Mandarin, bahasa Jerman, sama bahasa Arab. Gitu. Jadi bisa multi bahasa sepulang dari sini ya. Iya. Apalagi ada space waktu banyak kan karena homeschooling ya. Dan orang tua mendukung sekali ya di sana. Mendukung Oh my 100%. Terima kasih Bapak sama Mama. Bahkan mama kemudian yang ya bagaimana? mama yang selalu bilang ke sini saja, ke kampung Inggris saja, gitu. Luar biasa sekali ya dorongan dari beliau ya. Iya. Dan ya alhamdulillah puji Tuhannya saat ini sudah tereksekusi Iya, ya. Oke. Sudah sampai sini. terwujudkan ya, satu step sudah terbuktikan gitu ya, terrealisasi lebih tepatnya. Kemudian kalau boleh tahu siapa sosok yang paling menginspirasi kamu dalam mengejar pendidikan tinggi? Bapak sama mama juga. Lagi-lagi Bapak sama Mama ya. Iya, karena mereka. Oke, itu kalau dalam kultur keluarga kamu memang selalu kayak didorong, oh kamu harus belajar yang baik kayak gini atau gimana? Tidak terlalu sih. Tapi mengapa menjadikan mereka sebagai figur yang inspiratif menurut kamu? Gara-gara ceritanya mereka. Why? Mereka selalu bapak ya terutama cerita, katanya untuk dia mau sekolah saja tuh dia harus mendaki 3 gunung. Oh my god. 3 gunung guys. 3 Dan itu mohon maaf pakai mobil, jalan pakai kaki. sepeda. Serius? Jalan kaki. Bapak kan sekarang sudah umur 50-an lebih. Itu Oke. pasti kecil tahun berapa ya? Oh Ya mungkin sekitar 70 atau 80-an ya, mungkin 30 waktu itu. tahun yang lalu. Iya ya. Itu di jalan kaki mendaki 3 gunung Oh my god. untuk sampai ke sekolah. Itu pun masih ada perjalanan panjangnya itu. Untuk sekolah doang, dan itu dilakukan setiap hari. Iya, Dan gunung-gunung itu saat ini masih ada. Masih Dan kamu sampai sebagai sekarang. saksi orang yang pernah, kadang Bapak tuh nunjukin nggak? Dulu waktu kecil Bapak lewatin ini kayak sudah gitu. kita sudah pernah ke rumahnya Bapak pas kecil. Oh my god. 3 gunung lewati kali, tahu sungai, lewati sungai, 2 sungai. Dan kamu waktu ke tempat beliau di rumah kecilnya, itu pakai mobil mungkin? Jalan kaki, Jadi tidak benar-benar ada akses. Mungkin Oh. motor tapi hanya sampai di 1 gunung. 2 gunungnya jalan kaki.
Itu satu keluarga jalan gitu. Iya, Bagus banget kali ya setiap view-nya. Wow. bagus view-nya, cuman capeknya Berapa jam itu untuk berjalan kayak gitu? 4 jam lebih. Di sana orang ini kali sambil secara tidak langsung tuh kardio ya setiap hari jalan gitu. Iya. Olahraga setiap hari yang nggak perlu Iya. nge-gym, mereka masih ada maksudnya akses itu masih ada, kemudian ada orang yang masih berlalu lalang di jalan itu. Kalau berlalu lalang mungkin masih ada, tapi aksesnya juga masih dibuka, tapi rumahnya sudah tidak ada penghuninya. Kan terlalu di dalam ya. Iya. Tapi nggak kebayang kalau misalkan tadi kan sempat cerita mama-mama Papua nih bawa noken, bawa babi atau bawa bayi lewat gunung-gunung itu jalan mungkin ada gitu. Iya. Oh my god. Mama Papua tuh hebat-hebat dong Strong kalau sekali ya. bawa sayur ipere namanya, Oke. daun ipere itu mereka bisa 3 noken, Oke. 3 noken, baru di atas masih pikul kayu bakar, Oke. lewati jalan jauh-jauh begitu, keren sekali. Oh my god. Kita pegang tas aja mungkin sudah kayak mengeluh gitu. Mereka Ngos-ngosan ya. iya, mereka tuh keren. Oke, berapa kali minum itu? Tidak, mereka jarang istirahat Oh my begitu. god. Strong sekali ya orang-orang Iya. Papua ya. Saya itu ini ngedengerannya itu lumayan haus. Apalagi yang ini ya. Dan biar makin gak haus, di sini ada Bicopi. Sambil diminum sorry dari tadi ini. Minum. Guys, kali ini dipersembahkan oleh Bicopis. Itu produknya dari Brilian nih, Miss Janita. Mungkin enak. barangkali ke Surabaya bisa ke Bicopis. Boleh? Iya, time for success. Ini Brilian coklat kopi guys, buat teman-teman yang suka coklat gak? Suka banget. Enak banget ya? Iya. Boleh dicobain. Ini kalau di Wamena cocok ini. Oh, Daerah iya. dingin Yang kan. hangat-hangat ya. Mm-mm. Hangat-hangat. Sebenarnya kan bisa variannya bisa bikin ice atau yang hangat. Mm. Ini ice Lebih enak yang hot. hangat. Oke, hot chocolate ya. Dan itu sambil makan papeda mungkin kalau di sana. Iya. Sagu bakar. Oh, tahu bakar. Sagu bakar. Oh, sagu bakar. Sambil bakar batu, minumnya Bicopis. Iya. Dan habis itu langsung practice English ya. Oke. Ini biar makin semangat lagi. Udah, minum. Sudah. Oke. Ini biar makin semangat. Soalnya tadi ngebayangin ya gimana sih maksudnya perjalanannya luar biasa dan itu nggak ngos-ngosan dan itu tiap hari. Oh my god. Tetapi kadang terbayarkan dengan view yang bagus sih. Iya. Kadang saya kalau ini, maksudnya saya bukan tipikal orang yang sebenarnya suka daki gunung. Cuma hanya beberapa gunung yang pernah didaki itu pun bukan gunung yang tinggi-tinggi kan. Cuma kalau suruh milih gunung sama laut, mungkin karena introvert atau gimana, saya milih gunung. Ya karena memang enak di Iya. gunung itu. Dan itu setiap ini tuh pasti wow, masya Allah. Pokoknya selalu takjub gitu, amazing gitu. Nggak kebayang kalau saya harus kesana walaupun capek tuh kayak terbayarkan, kayak bener-bener selfie dah. Saking eksotisnya kali ya. Iya. Oke, thank you banget loh buat bapak juga, buat mamanya dari Miss Janita yang itu menginspirasi banget ya. Wajar sih kalau misalkan perjalanannya harus ini kayak Ninja Hattori tuh, mendaki gunung, lewati lembah, ya kan? Turun nih. Iya. Mendaki gunung, lewati lembah, bener gak sih lagunya kurang lebih kayak gitu kan? Iya. Itu Ninja Hattori banget, effortnya luar biasa. Itu nyata itu. Dan hingga akhirnya sekarang sudah bisa memetik hasilnya ya. Salah Iya. satunya juga bisa menginspirasi Miss Janita sendiri. Mm-mm. Apa tadi namanya, Nerop Janita. Ya. Hingga akhirnya terinspirasi untuk menjadi seorang pilot ya. Wow, amazing sih. Semoga kami doakan cita-citanya terwujudkan ya. Amin. Bisa dibantu doa sama teman-teman Brilliant People supaya nanti Indonesia punya salah seorang pilot wanita terbaiknya, yaitu Miss Janita. Janita Israeli Putri Lenka. Oke, wow. Kemudian apa tantangan terbesar yang kamu rasakan selama belajar bahasa Inggris untuk mempersiapkan diri ke luar negeri? Sejauh ini sih belum ada yang besar sekali. Oke. Cuman mungkin menghafal ya. Oke. Itu. Menghafal vocab ya. Iya. Berapa vocab yang bisa dipelajari dalam sehari? 1. Masa 1 doang? Enggak, biasanya kan ngapalin berapa vocab langsung gitu? Mungkin 10 aja. 10. Tutor vocabnya siapa? Ada Mr. Aldi atau Ya, kayaknya Mr. Aldi. Mr. Aldi? Iya. Oke. Halo Mr. Aldi. Besok semoga Miss Jenny Miss Janita bisa ngapalin 100 vocab dalam sehari. Semoga. Jadi mungkin karena passionate di dunia penerbangan, mungkin besok bisa ngapalin vocab-vocab juga yang berhubungan sama dunia penerbangan gitu ya. Ya. Kayak Kalau bahasa Inggrisnya pramugari apa, bahasa Inggrisnya pesawat apa dan lain sebagainya. Kan simpel-simpel sih, tapi mungkin sambil menghafal karena passionnya di situ kan. iya.
Oke, amin. Kemudian kalau tadi berbicara tentang pendidikan, yang cita-citanya bisa ke Australia, amin. Dan ingin menjadi seorang pilot, saat ini kita berbicara tentang sebuah tempat yang saat ini dikunjungi sama Miss Jenita untuk menimba ilmu. Kalau tadi katanya nggak ada tantangan, menurut saya tantangan terbesarnya, tapi Miss Jenita bisa melalui adalah bisa berjuang dari Wamena menuju Pare. Itu kan challenge banget. Di usia 13 tahun yang harusnya masih berkumpul sama keluarga. Dan saat ini effortnya luar biasa. Harus jauh dari keluarga, bukan hanya sehari 2 hari, tapi untuk hitungan bulan. Iya, 3 bulan. Oke, dan itu kan wow banget kan. Homesick nggak awal-awal? Ya awal-awal sih Tapi begitu. sekarang udah mulai comfort ya. Sudah mulai ya, nyaman di sini. Udah menemukan family ya, karena we are big family. Brilliant is Iya. home ya. Kemudian mungkin bisa diceritakan terkait Brilliant English Course sendiri, bagaimana kesan kamu pertama kali datang ke Brilliant English Course? Rasanya itu kayak kaget lihat gitu, terus sama kayak kesannya kayak gimana ya jelasinnya, kayak excited sendiri Why? karena lebih bagus daripada fotonya Oh begitu. gitu. Jadi pertama tuh awalnya kan dari video atau Iya, foto yang dari foto. ditampilkan lewat media sosial, yaitu Tapi kan Instagram nggak- sama TikTok ya. Nggak semua tempatnya di foto, Iya. tapi saya pas lihat sendiri tuh kayak bagus sekali. Dari situ ketika datang, oh ternyata di luar ekspektasi ya, gitu kan. Kemudian Orang-orang di sini juga ramah-ramah, friendly, friendly banget. se-friendly orang Papua dong pastinya ya. Iya. Dan luar biasanya ternyata saya juga baru ini kan, ternyata saat ini menggunakan pakaian yang Papua banget ya. Ada Tarisa Iya. Jojo, ada burung kasuari, ada beberapa perisai, noken juga ada ya. Ada. Ini kayak semacam batik nggak sih atau Bukan, hanya? batik beda. Oh beda. Ini kayak baju tapi yang ada ornamen khas Papua ya. Mm-mm. Itu banyak dijual di sana ya. Iya. Ini Oh. kalau kamu mau beli yang bagus beli di Noken Clothing. Oh boleh. Ini bukan endorse. Tapi bisa jadi bahan referensi ya. Iya, di Noken Clothing. Kemudian kembali yang tadi ke Brilliant kan itu excited ya. Excitednya karena ternyata dari bangunan, dari vibes-nya juga orang-orangnya juga ramah-ramah. Kalau dari sistem pendidikannya bagaimana? Asik. Karena have fun atau bagaimana? Ya karena have fun, terus tutornya juga tidak yang terlalu kayak kekang gitu, kayak Oh, masih main-main. Nggak di-push gitu ya. Mm-mm. Oke, dari situ akhirnya merasa vibe-nya tuh nyaman ya di Nyaman situ ya. kalau belajar sini. Oke. Kemudian tutor siapa yang paling berkesan buat kamu selama belajar di Brilliant? Mr. Fahmi. Oh, orang Papua suka rap. Ya, Oke. rap. Rencananya next salah satu ini apa yang sudah kami list bisa jadi the next guest yang untuk nge-rap di sini mungkin. Iya. Hai, Mr. what's up? Fahmi harus rap. Pernah nge-rap bareng atau gimana? Tidak, tapi kemarin pelajarannya nge-rap asik. Oh gitu. Iya. Ini kan ada 4 materi yang diajarkan, Mm-mm. yaitu pronunciation otomatis Mr. Fahmi ya. Mm-mm. Vocabnya tadi Mr. Aldi, Iya. and then kalau grammar siapa kalau udah tahu? Grammar Miss. Grisna? Ya, Oh, Miss Grisna. Oke, and then kalau speaking Speaking itu Mr. siapa? Ya, seperti Mirza, apa? Mirza, Oh, Mr. kalau nggak Mirza. salah. Kita say hello ya buat tutor-tutornya. Hai. Kalau untuk study club sama Merah Expression ada tutor siapa mungkin? Siapa ya? Di kelas apa sih Gatot Kaca? Mr. Winda. Miss Winda. Iya, Miss Winda. Oh, Miss Winda ya. Kita say hello. Dan leader campnya ada Miss Yaya ya. Iya, Miss Yaya. Kemudian untuk orang-orang yang berperan juga untuk saat ini kan di kelas Gatot Kaca Mm-mm. yang saat ini buat teman-teman kelas Gatot Kaca. Oke, Hai. tanpa mengurangi rasa hormat, kita say hello buat teman-teman kelas Gatot Kaca, teman-teman dari Miss Jenita. Boleh menyebutkan satu nama deh. Kalau nyebut semuanya kan pasti durasi kan. Tanpa mengurangi rasa hormat ke teman-temannya. Yang saat ini jadi bestie siapa? Kira. Kira, Miss Iya. Kira ya. Oke, ternyata di sini ini menemukan keluarga baru ya. Ada Iya. kelas Gatot Kaca, ada tutor-tutornya, ada Mr. Fahmi. Kemudian ada Mr. Aldi, Miss Grisna, kemudian ada Mr. Mirza, ada Miss Winda dan Miss Yaya selaku leader camp. Dan dari semua tutor itu Mr. Fahmi salah satu yang Paling paling favorit. excited. Oh, karena nge-rap. Iya. Seperti video nggak kemarin pas kelas? Hah? Seperti video nggak? Mm-mm. Oke, ikutan nge-rap juga? Iya. Yo gitu. Iya, Mr. Fahmi kalau bicara gitu. Itu nggak expect ya, maksudnya kayak ternyata belajarnya sambil nge-rap gitu. Iya, saya kaget sekali tiba-tiba Mr. Fahmi bilang, nanti ada pelajaran nge-rap. Hah? Kayak saya kan juga lumayan suka nge-rap gitu. Jadi kayak excited.
Itu ini membersnya jadi kayak audiens nggak? Maksudnya kayak gitu, jadi kayak orang yang nonton konser nggak? Iya, Yo iya, gitu. iya, misalnya gitu. Jadi salah satu alasannya seperti itu ya. Kemudian kalau tadi tuh kan terkait vibes-nya. Mungkin pernah compare, kita nggak nyebutin nama lembaganya, tapi pernah belajar nggak itu bahasa Inggris atau apa di tempat lain. Mungkin bisa diceritakan menurut kamu apa yang membuat Brilian berbeda dari tempat belajar lain tanpa menyebutkan nama lembaganya? Mungkin karena cara belajarnya sih. Cara belajarnya asik gitu, yang Asik. tadi nggak di-push gitu ya? Iya, kalau terlalu serius tuh malah saya kurang suka. Iya, Kayak iya. matematika gitu kan gurunya serius sekali. Sersan, Jadi serius kayak- tapi santai harusnya kalau di Brilian ya. Iya. Kalau terlalu serius kan jatuhnya kayak malas Boring dengerin. duluan ya. Iya, terlalu bosan. Dan itu nggak ada kata boring di Brilian. Iya, di sini tuh asik sekali. Kayak ada game-game kayak punishment gitu nggak sih, kayak bedak-bedak kayak gitu-gitu? Ada, kemarin saya lihat kelas lain. Kalau di kelasnya Miss belum? Belum. Oke, mungkin next kayak ada have fun, belum lagi juga mungkin selain itu, selain pembelajaran kadang ada karena emosional udah terbentuk kan, kita sering nongkrong bareng, konteksnya positif ya, maksudnya nongkrong sambil di warung kopi tapi sambil belajar kayak gitu, itu udah pernah mungkin? Belum. Mungkin next kayak untuk ini nambah keakraban gitu ya. Nanti Untuk circle kelasnya udah mulai rame, maksudnya udah mulai dekat. emosional terbangun ya. Iya, Luar biasa, Gatot Kaca the best. iya, Gatot Kaca. Oke, kemudian apakah belajar di Brilian membantu kamu menjadi lebih percaya diri dalam belajar bahasa Inggris? Ya, sedikit. Oke. Karena saya rasa kayak semakin bagus aja gitu saya punya cara bicara. Kenapa sedikit? Mungkin karena durasinya masih belum lama ya? Iya, di sini belum 1 mingguan ya. Iya sih, dan udah langsung jadi tamu podcast ya. Iya, salah satu kayak kaget sekali tiba-tiba diundang podcast. Oke, Excited sendiri. thank you banget loh for coming. Iya. Saking excitednya saya tidak tidur Oh, sampai serius? jam, Oh iya, my God. sampai jam 1 malam. Oh my god, thank you. Tapi maksudnya kalau berbicara tadi kan progresnya ini kan baru sedikit, tapi harapannya rencana kan beberapa bulan di sini. Semoga nanti ada progres yang luar biasa ya. Ya, amin. Dan bisa tercapai cita-citanya untuk melanjutkan sekolah menengah atasnya di Australia Ya. dan bisa menjadi seorang pilot ke depannya. Amin. Amin. Kemudian ini kayaknya sebuah pertanyaan yang paling sakral nih, pertanyaan pamungkas. Yang semoga bisa memotivasi pemuda-pemudi bukan hanya di Papua Pegunungan, tapi pemuda-pemudi di Indonesia, bahkan pemuda-pemudi di seluruh dunia yang sedang menonton podcast ini. Apa pesan dan motivasi kamu untuk teman-teman Brilliant People, terutama untuk anak-anak muda di Papua Pegunungan ataupun semuanya deh yang sedang nonton, yang punya mimpi besar seperti kamu? Kamu kalau punya mimpi besar itu perjuangkan. Jangan gara-gara gagal 1 kali tidak bisa 1 kali langsung menyerah. Tidak, itu karena kita harus belajar dari kesalahan. Jadi perjuangkan setinggi-tinggi mungkin, apalagi kalau kamu orang tua berkecukupan gitu. Oke. Karena tidak semua orang punya kesempatan yang sama. Ada lagi? Gitu aja sih. Oke, poinnya adalah jangan pernah menyerah dalam mengejar Iya. mimpi. Kalau misalkan jatuh 1 Jatuh. kali, setiap orang besar pasti jatuh. Iya, Itu pasti lebih kepada jatuh. proses pembelajaran gak sih? Ibaratnya untuk sukses tuh harus mendaki 100 100 tangga. Kita baru 1 masa nyerah kan nggak Iya. mungkin kan. Jadi butuh proses aja, apalagi yang tadi perjuangannya harus mendaki gunung, Tuh, melewati di lembah. Tapi sekarang Sudah menjadi ada inspirasi hasilnya. buat Miss Janita sendiri. Dan yang paling utama sedikit menambahkan, kalau punya mimpi nggak boleh nyerah. Kalau punya mimpi jangan tidur lagi. Yang ada nanti tidur terus, harus bangun. Iya. Wujudkan impian itu ya. Dan pasti prosesnya panjang, ada hinaan, ada cacian, ada keringat, ada air mata, harus dilewati. Gitu. Dan Iya. salah satunya ya Miss Janita ini yang saat ini sedang berjuang mewujudkan impiannya ya, menjadi seorang pilot. Wow. Dan satu pesan lagi mungkin dari kita semua itu ya, kita nggak pernah memilih terlahir sebagai dari keluarga, latar belakang keluarga yang mungkin berkecukupan, Tidak berkecukupan. iya, ataupun kurang berkecukupan. Iya. Tetapi maksudnya itu juga bukan alasan untuk tidak berjuang. Kalaupun belum berkecukupan, ada beasiswa kok gitu Iya. kan. Apalagi yang Kalau punya kamu- privilege ya, punya privilege, keluarga berkecukupan harus memanfaatkan privilege itu untuk belajar, terutama untuk mencapai pendidikan setinggi-tingginya ya. Seperti itu. Jangan kemudian bokap nyokap gue kaya, santuy gitu kan, Iya. kemudian nggak mau belajar, dapat warisan, kan nggak gitu konsep itu. Justru dengan kekayaan yang dimiliki oleh orang tua kita, Manfaatkan sebaik-baik mungkin di pendidikan. oh iya, yang punya finansial yang lebih berkecukupan ya.
Dan mungkin buat teman-teman dari Papua Pegunungan, walaupun akses dari ibu kota jauh, kemudian saat ini kalau untuk akses jalan raya di sana sudah lebih bagus ya Itu mungkin sudah ya. bagus. Dan maksudnya lebih kepada mungkin aksesnya dari jarak aja. Tapi itu bukan alasan untuk tidak mewujudkan impiannya. Ya, Kurang lebih ada seperti itu ya. ada HP belajar. Sekarang semua akses nggak ada alasan lagi, no excuse ya. Ada ChatGPT, Gemini kan ada. Iya, ya banyak hal yang gue ini itu hanya alasan doang Itu ya. alasan saja tuh. Dan ini contohnya nih, salah seorang pemudi Norep apa tadi Norep Nerop Janita yang usianya masih 13 kakak. Ternyata punya semangat juang tinggi. Jauh-jauh datang dari Wamena ke kampung Inggris ya. Luar biasa sekali. Thank you loh buat inspirasinya. Tetapi sebelum nutup, katanya orang timur tuh ada 3 kemampuan yang udah kayak jadi basic. Pintarnya nari. Kalau pintar nari, walaupun tadi tari bisisi kan ini kan apa namanya bisa, tapi nggak bisa praktek, belum ada 15 orang dan di tempatnya. Apalagi yang 2 bisa apalagi selain nyanyi? Nge-rap. Kalau nge-rap bisa atau nyanyi aja deh boleh. Nyanyi aja. Kan ada satu lagu favorit aku dari Papua, Sajojo. Nanti kita tutup dengan itu boleh? Boleh. Tapi kita akan ngundang dulu dan ini apa namanya, say hello buat teman-teman The Brilliant People sebelum kita tutup. Nanti kita tutup dengan lagu Sajojo ya, sambil aku kayak gini-gini. Buat teman-teman The Brilliant People yang bingung banget bulan Agustus atau bulan Mei besok atau mungkin bulan-bulan apapun, aduh aku liburannya kemana, kesini sudah. Daripada bingung-bingung mendingan kesini ke tempatnya Nerop Janita, tepatnya di Wamena di Lembah Baliem ya, Kabupaten Jayawijaya di Provinsi Papua Pegunungan. Apalagi di bulan Agustus guys, catat 17 Agustus besok, barangkali belum ada list liburannya, datang ke Festival Lembah Baliem. Itu yang pertama. Kemudian bulan Mei aku ulang tahun atau mungkin nggak ada agenda apapun atau bingung liburan kemana, bisa datang ke sana karena ada rumput Mei. Iya, kita foto-foto. Iya. Ataupun di bulan yang lain juga boleh ya, karena banyak sekali kultur di sana. Kita bisa lihat tari bisisi, bisa lihat bakar batu, atau mungkin kita bisa sambil merajut noken. Iya, bisa belajar sama mama-mama di sana. Exactly. Dan sebagai penutup juga buat teman-teman Brilliant People yang ingin seperti Nerop Janita atau mungkin teman-teman di Papua Pegunungan, aduh aku pengen kayak Nerop nih belajar di Brilliant, tapi gimana caranya? Atau ingin ngekam di D+, caranya gampang banget. Tinggal kunjungi website kami di sini di www.brilliantpare.id. Dan jangan lupa juga nih, biar channel ini makin berkembang, biar makin menginspirasi, bahkan bisa ke Australia mungkin atau ke berbagai belahan dunia, biar makin banyak yang kenal dengan Lembah Baliem. Jangan lupa like, share, and subscribe. Oke, bisa dipandu dengan bahasa sana suku Dani, dengan bahasa Papua teman-teman di sana untuk subscribe. Kamu subscribe kalau dapat belum? Pokoknya wajib subscribe ya. Iya, wajib. Oke, saya halo buat teman-teman Nerop Janita yang ada di sana, buat keluarga besarnya terima kasih banyak. Buat Nerop Janita, terima kasih bahasa Papuanya apa? Terima kasih saja atau apa? Makasih kakak. Ya, makasih. Makasih sudah berkenan hadir ya. Iya, luar biasa sama. Walaupun semalam sempat begadang sampai jam 1. Gara-gara terlalu excited. Oke. Akhir kata saya Mr. Huson. Saya Janita. Oke, Nerop Janita pamit undur diri dan sebagai penutup ini dia Sajojo. Sajojo, silakan bernyanyi. Sajojo. Yang mana aku kita.